Kita bersyukur ada kesempatan bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, biar kita bergumul sama dengan bangsa Israel dalam hari yang ke-6. Mereka tidak cukup memungut mana itu hanya 1 gomer, karena biasanya mereka memungutnya tiap hari 1 gomer, hari pertama sampai yang ke-5. Tapi hari yang ke-6 sebagai hari yang terakhir memasuki hari yang ke-7, hari Sabat, mereka harus memungut mana 2 kali lipat atau 2 gomer. Karena itu persiapan untuk hari yang ke-7. Bagi kita, saudara-saudaraku, hari yang ke-7 adalah kalau Tuhan Yesus datang, maka kita masih di bumi ini 1000 tahun lamanya. Ini saudara-saudaraku, jadi firman itu hidup terus menjadi kekuatan, menjadi kuasa dalam kita bersama dengan Tuhan menjalankan suasana hari perhentian itu. Kerajaan 1000 tahun itu adalah perhentian, tidak ada dosa, perhentian, tidak lagi menambah sesuatu apapun. Karena persiapan kita ini ya dari hari ke-6, bagaimana suasana kita, level kita di sana, kekayaan rohani kita di sana, itu semua sudah dari hari yang ke-6. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau Tuhan berkehendak masih memberi kesempatan, jangan bosan saudaraku bergumul. Biasanya kalau masih permulaan, saudara-saudaraku, gak gampang. Roh ngantuk itu kuat menyerang. Nah, tapi kalau kita rindu, gak ada roh ngantuk. Paulus itu menyampaikan firman bukan hanya seperti gini pagi sampai malam, saudaraku, malam. Dan bangsa Israel juga kalau mendengarkan firman Tuhan itu ada masanya mereka seharian. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita boleh dengar banyak firman, itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita juga akan membaca firman Tuhan. Biar kita semakin teguh di dalam Tuhan. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya anaknya, gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudaraku, ini adalah pilihan Tuhan bagi kita. Sama seperti Abraham dipilih, dipanggil. Kalau Allah sudah menentukan ini orangnya, maka dipanggil, saudara-saudaraku. Ini juga untuk kita sekarang dipilih dari semula. Dari mana kita tahu dipilih dari semula? Adalah kalau kita mengalami dilahirkan kembali. Jadi orang yang tidak mengalami dilahirkan kembali, maka dia tidak merasakan dipilih oleh Tuhan. Untuk kita masih akan tetap membaca juga Efesus pasal yang pertama, mulai ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, artinya di dalam Yesus, ini sambungan dari kata ayat 3. Di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi kita mengerti bahwa kita dipilih adalah kalau kita lahir kembali. Lahir kembali itu artinya kita mau meninggalkan kelemahan, kekurangan, dosa semua, mau berserah kepada Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya, di dalam jalan Tuhan, meyakini di situ ada pemeliharaan, meyakini di situ ada pertolongan, meyakini di situ semua Tuhan sediakan bagi kita. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ini artinya dari sejak kita meninggalkan hidup lama, menerima Yesus, bertobat saudara-saudaraku, maka harus ada terus pembaruan dari sehari ke sehari, supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapannya. Kalau Dia datang, kita akan menjadi segambar dengan Yesus. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ayat yang ke-7 ini adalah awal kita yang lama sudah diselesaikan, yang lama sudah kita tinggalkan, yang lama sudah tidak ada lagi. Tapi hidup kita baru dalam penebusan, baru dalam pengampunan, dan yang terus menerus untuk kita boleh meningkat.
saudara-saudaraku, ini terjadi juga di dalam banyaknya kita mendengarkan firman yang menyucikan. Tidak hanya firman yang hanya berkat pertolongan, walaupun itu kita sangat membutuhkan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-8 dikatakan, yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Ini segala hikmat dan pengertian untuk apa? Sampai kita segambar dengan Yesus. Semoga kita boleh mengerti ini, saudara-saudaraku. Jadi perjalanan kita, penebusan yang sangat berharga itu, penebusan yang sangat mahal itu harus terus berlanjut. Dalam pendengaran firman, kita sampai beroleh hikmat, pengertian. Dalam ayat 9 saya lanjut, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula yang ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Kita ini sangat bersyukur. Kita yang di bumi ini dipersekutukan dengan yang dari surga. Ini hal yang sangat luar biasa. Tidak ada keyakinan jaminan yang lain. Tapi kalau kita dengarkan dari firman Tuhan, ini semakin nyata, saudara-saudara. Kita patut bersyukur. Di dalam keyakinan orang lain bisa masih mudah-mudahan, tapi kita harus sampai mengalami ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi sesudah Yesus selesai mengadakan penebusan itu, kita yang di bumi ini disatukan semuanya dengan yang ada di surga. Siapa yang duluan di surga? Kalau kita ikuti dari Alkitab, ya seperti Henok, saudaraku. Nah, ada yang lain-lain lagi. Tapi yang sangat nyata yang kita dengar, bahwa Henok itu sudah diangkat. Itu belum selesai. Di dalam Yesus, porosnya semua di situ. Saya juga dapat hikmat dari Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi semua yang ada di sana itu belum selesai, porosnya di dalam Yesus. Yesus sebagai kepala. Dan itu terjadi setelah dia mati dan bangkit. Ini, saudaraku, dia sebagai kepala. Jadi yang dari surga dan kita yang di bumi disatukan. Kristus kepala bagi itu semuanya. Jadi nanti ada di tahta itu Yesus, ya. Henok nanti mungkin ketemu, saudaraku, kita semua. Musa juga ketemu. Semua nanti Kristus kepalanya. Ini. Jadi porosnya satu, Kristus kepala. Mereka yang sudah duluan di surga, kita juga. Ini luar biasa. Kalau kita sudah dengar tadi, Henok itu sudah menang, saudaraku, bergaul dengan Allah, diangkat. Nanti kita akan sama semuanya berporos kepada Kristus.
Sebabnya sekarang kita harus semakin sungguh-sungguh mengerti supaya kita boleh mendapat limpah. Efesus 1 ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ini Tuhan akan semakin membuka rahasianya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kepada kita. Rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi kita ini, saudaraku, kalau kita bisa mendengar firman Tuhan, banyak pengajaran yang membawa hikmat, rahasia kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya hafalan, bukan tafsiran, bukan kata orang, tapi kalau firman yang menerangkan firman, ya puji Tuhan. Itu sebabnya kita baca di sini, Tuhan melimpahkan kepada kita segala hikmat dan pengertian, sampai kita boleh mengerti yang dari surga dipersekutukan dalam Yesus. Kita saat ini biarpun di bumi ini, tapi mendapat kemurahan, boleh dipersekutukan dengan mereka yang menang. Mereka biarpun Henok itu duluan, nanti semua kita berporos kepada Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Ini firman Tuhan mengatakan. Sebabnya kita sangat bersyukur. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi dari semula itu sudah ditetapkan. Harus begitu, saudaraku. Semua harus berporos kepada Kristus kepala. Dan nanti yang di surga dan kita yang di sini, semuanya berkepala kepada Yesus Kristus. Jadi justru Abraham, Henok memandang dari jauh, belum terjadi. Tapi kita mengalami yang sudah terjadi dan tinggal menunggu waktunya. Ini kita sangat bersyukur, saudara-saudaraku. Semuanya biar yang muda-muda ini semakin mengerti. Kita sudah boleh, kalau kita mau menyimak dengan baik-baik, kita ini lebih dari sekolah Alkitab ini. Ada hikmat yang dari Tuhan, bukan guru biasa, saudaraku. Roh Kudus yang jadi guru kita. Kalau saya dipakai Tuhan hanya alanya saja. Saya sendiri juga kan tadinya nggak mengerti ini. Tapi kalau Tuhan sudah kasih pengertian, saya juga sangat bersyukur. Saya ikut juga keberkatan. Jadi ini biarpun saya di depan ini dipakai saya ngomong, tapi saya juga dapat berkat. Seperti saya orang yang duduk aja ini, sama saja saya mendengar, walaupun suara saya sendiri yang dipakai oleh Tuhan. Tadi itu bukan dari pikiran saya belum pelajari, belum sekolahin, tapi Tuhan yang memberikan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi kita sudah dengar tadi yang dipilih Tuhan itu semua nanti Kristus porosnya. Haleluya, saudaraku. Kita bersyukur. Ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi saudaraku, kalau kita sudah melihat tadi bagaimana luar biasanya Henok bergaul dengan Allah, bagaimana luar biasanya Allah memilih siapa yang dari Eva? Nuh.
Allah juga memilih Abraham. Luar biasa saudara-saudaraku. Tapi kita juga sama juga nanti. Semua berporos kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena segala sesuatu diperdamaikan. Kolose pasal yang pertama. Kolose 1 ayat 19 mulai. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi kepenuhan Allah itu semua ada di dalam Yesus. Amin saudaraku. Dan oleh Dialah diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Haleluya. Siapa yang di surga? Ya itu tadi, Henok. Yang lain-lain, ya. Ini saudara-saudaraku, diperdamaikan lagi dalam satu poros Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh semakin mengerti firman dalam hikmat, dalam pembukaan yang Tuhan sudah berikan, kita akan sangat bersyukur saudara-saudaraku. Dan kalau kita bergumul boleh beribadah sampai 2 kali, ini kemurahan Tuhan. Karena Tuhan itu rahmatnya itu luar biasa. Ya, memang kalau tidak ada pimpinan Tuhan, tidak ada urapan Tuhan, tidak ada Roh Kudus, orang mau cari khotbah satu aja susahnya bukan main. Susah orang berkhotbah satu saja. Tapi kalau Roh Tuhan ada, berapa kali pun ibadah, Tuhan pasti memberkati. Ini saudara-saudaraku, saya juga keberkatan. Apa yang saya belum tahu juga, Roh Kudus beritahu. Ya, mana tahu saya kalau dari surga sama kita semua dipersekutukan. Tapi hari ini karena kita mengikuti dari perjalanan rahasia firman, maka kita tidak salah. Firman itu ya dan amin. Ayat 20, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Jadi rupanya biarpun sudah begitu Henok bergaul, Nuh apa semua, masih harus ada urusan dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku, kita yang hidup ini mari lebih bersungguh-sungguh. Mereka saja yang sudah di surga masih harus diperdamaikan dengan darah. Mana duluan Yesus mati daripada Henok diangkat oleh Tuhan? Siapa tahu? Ya, Henoklah duluan. Jadi dia di surga. Tapi mereka juga harus diperdamaikan oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa berkat Tuhan bagi kita saudaraku saat akhir zaman ini. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jelas sekali. Haleluya. Nah, rupanya Henok juga masih diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Amin saudaraku. Ya ini. Jadi Abraham juga masih, karena banyak kekurangannya. Kalau dipikir-pikir, Abraham bapak orang beriman, tapi kadang imannya lemah. Istrinya bilang, ambillah ini istriku, apa ini hambaku ini jadi istrimu. Sebenarnya kalau dia mengimani terus, tidak. Firman Allah pasti dikenapi, mestinya begitu. Tapi semuanya itu saudaraku dapat kemurahan. Nanti masih harus diperdamaikan
oleh darah salib Yesus Kristus. Haleluya. Semua itu masih ada, saudaraku. Oh, luar biasa. Saya benar-benar belum tahu dari dulunya. Baru ini sekali, walaupun Tuhan yang pakai saya untuk menyampaikan, membuka firman dalam hikmat dan pengetahuan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmaninya, jasmani Kristus, oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Saudaraku, ini boleh terjadi bagi kita harus sampai kita merasakan tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata dari kita, tapi harus sampai kita merasakan kemuliaan kepada kemuliaan semakin nyata dalam kita. Ini, saudaraku, karena pendamaian itu harus sampai nyata. Pemulihan, kemuliaan yang hilang itu harus sampai penuh. Haleluya. Tadi di mana kita baca? Roma pasal 8 ayat 29. Tolong baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lanjut. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Haleluya. Nah ini. Jadi saudaraku, penebusan itu, lahir baru itu, gak ada jawaban dari kita, gak ada pembelaan dari kita, gak ada ya dari kita. Harus sampai nyata pengalaman kita, kemuliaan itu semakin dipulihkan bagi kita. Ini karena semua orang sudah berbuat dosa. Tertulis di mana? Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Tolong baca. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23. Ya, sekarang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, hilang, saudaraku. Jadi penebusan itu, lahir baru itu harus sampai nyata bagi kita. Kemuliaan kepada kemuliaan menjadi kesaksian kita, bukan dari omongan kita. Haleluya. Biar Tuhan tolong kita. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong kita semua. Jadi ini sasaran kekristenan itu. Ke sana arahnya. Dibawa kemuliaan kepada kemuliaan. Saudaraku, kalau saya boleh pikir ini sekarang, rupanya kalau kemuliaan itu datangnya dari Yesus, mereka yang sudah duluan itu sama juga, saudaraku, bergumul. Ya, supaya kemuliaan itu, hanya cara bergumul mereka, yaitu saya tidak mengerti. Tapi kalau di dalam diperdamaikan dalam Yesus, supaya ada kemuliaan itu, saudaraku. Nah itu. Jadi kalau mereka nggak pun kita tahu caranya itu, ya Tuhan yang urusi mereka.
Mana tahu ada firman Tuhan bagi mereka di sono. Tapi yang perlu buat kita di sini, haleluya. Mana ya ini Alkitab kita. Kalau untuk mereka itu kita nggak mengerti. Itu hanya Tuhan yang tahu. Pokoknya darah Yesus yang mempersekutukan. Darah Yesus yang melengkapi mereka. Nah itu kata firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Yesus Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi saya boleh lihat saudaraku, benar-benar hanya darah Yesus itu penyuci bagi kita semua. Rupanya dari firman ini kita lihat, biarpun kalau kita yakin Habil itu masuk surga, tapi yang jelas Alkitab katakan Henok itu diangkat ke surga. Amin saudaraku. Tapi itu juga harus masih disucikan lagi oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Lemana ayatnya tadi kan kita sudah baca. Kolose 1 tadi ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Yesus Kristus. Oh luar biasa kasihnya bagi kita. Biarpun Henok itu di tempat yang ya kita yakinilah di surga ya, ataupun di Firdaus, tapi mereka juga harus masih diperdamaikan dengan darah salib Kristus, karena semua harus di situ. Jadi mereka sudah lewat, ya kita juga sih sudah lewat, atau mereka sedang menuju kepada yang terjadi, kita memandang kepada apa yang sudah terjadi. Bisa mengerti saudaraku? Haleluya. Nah, ada yang belum mengerti. Jadi Henok itu memandang Yesus yang akan datang tersalib. Abraham juga, Musa juga, semua kita memandang Yesus yang sudah mati tersalib, tinggal meyakini. Haleluya. Luar biasa saudara-saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Amin. Ini kita ini 2 kali ibadah ini belajar bertekun ini. Haleluya. Haleluya saudaraku. Makanya biarpun rasa pegal-pegal tahan. Haleluya. Saya juga bersyukur saudaraku, Tuhan kasih kekuatan. Gua takut mau ngomong apa, bilang apa. Aku ini bosan lah apalah. Tapi saya tahu kalau Roh Kudus yang bekerja, nggak ada yang pegelinu, nggak ada yang bosan. Tapi tetap bersuka cita, amin. Oh haleluya. Nah, sebab itu kamu harus tekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara-saudaraku, mereka yang di surga aja masih melihat ke situ dan masih memerlukan itu darah, saudaraku. Hanya kepada kita yang diberikan hanya yang untuk kita. Kalau cara mereka enggak. Saya kalau enggak
ada di Alkitab, nggak berani saya. Ya. Tapi bagi kita yang ada tertulis harus kita mengerti. Haleluya. Bagi mereka yang ditulis boleh kita mengerti. Jadi mereka semua masih harus memerlukan darah salib Yesus Kristus. Ini saudaraku, apalagi kita ini, mari bersungguh-sungguh. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita semakin tetap tekun bergaul dengan Allah, mereka sudah ada contoh, ya. Hanya mereka itu belum menerima seluruhnya, tapi kita menerima seluruhnya. Saya bersyukur saudaraku, kita langsung menerima seluruhnya. Kalau mereka masih lama, Henok itu berapa lama itu menunggu Yesus mati tersalib? Lama, saudara-saudaraku. Itu bisa kurang lebih 4.000 tahun. Kalau Henok itu menunggu Yesus tersalib. Karena semua yang di surga dimanapun harus diperdamaikan dengan darah salib Yesus Kristus. Haleluya. Nah, tapi kalau kita saudaraku sudah terjadi, kapan kita terima penyucian darah Yesus? Kapan kita mau bertobat? Diterima oleh Tuhan. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Dan bagi kita langsung semua kepenuhannya diberikan. Ya, saya mau ajak kita kembali baca Efesus 1 tadi. Ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Mari kita berserah sampai benar-benar Roh Kudus yang melihat kita. Penyerahan yang total. Sebab kalau tidak total, biar hanya di dalam hati ada berbelit-belit, ketahuan sama Roh Kudus. Masa Roh Kudus begitu Ananias berdosa baru dalam hati, ketahuan apa enggak? Ketahuan benar. Ini saudaraku. Sebabnya terus menerus kita mau berserah. Dan Roh Kudus itu, ini ayat 14 ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini pilihan Tuhan bagi orang di akhir zaman ini. Kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah mendapat kesempatan begini, lanjutkan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Pilihan itu ditetapkan dalam kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi berdoa, buka hati, Roh Kudus menolong kita semua. Kalau ini boleh terjadi, Tuhan akan memakai kita. Saudara-saudaraku, kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pelayanan-pelayanan yang dalam urapan Roh Kudus, itulah kehendak Tuhan di akhir zaman. Sama dengan kita sudah mendengar masa Allah Bapa itu masih digiring lagi kepada Yesus. Seperti Henok
Nuh dan lain-lain untuk menerima dalam Yesus. Dikirim lagi. Tapi kita sudah terjadi kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem, dan ini tidak berubah. Kemurahan bagi kita. Pilihan itu ditetapkan sampai kita menerima secara penuh keseluruhannya. Roh Kudus adalah disebut, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sekarang kita belum menerima seluruhnya, baru sebagian. Kalau sudah terima, apa itu? Ada sukacita. Ada sukacita mengikut Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Ya, jadi kita kalau sudah merasa, saudaraku, dosa kita diampuni, kita bisa menyanyi, bebanku terlepas. Beban dosa-dosa berat, saudaraku. Jadi saya lihat contoh-contoh dalam gambar. Kalau belum dilepaskan oleh Tuhan Yesus, sepertinya orang yang memikul. Dulu ada guni yang hijau di tengah-tengahnya, muat kopi 120 kilo. Nggak banyak yang bisa memikul itu, saudaraku. Jadi seperti itulah orang berdosa itu. Kemana dia? Gitu-gitu. Tapi kalau darah Yesus melepaskan, sekali nyanyi, bebanku terlepas, bersukacita. Itu harus ada pengalaman kita. Kalau benar-benar dilepaskan oleh darah Yesus. Dan kalau benar-benar mau meninggalkan hidup lama, itu namanya pertobatan yang sungguh, mengalami beban yang terlepas. Dan kalau ini boleh terjadi, rindukanlah Roh Kudus yang memimpin. Rindukanlah Roh Kudus yang memeteraikan. Rindukanlah Roh Kudus yang menjadi bagian awal kehidupan kekal, segala berkat Tuhan, sampai semua nanti, ya, berkat itu digenapi bagi kita. Kita boleh masuk nanti dalam gerbang-gerbangnya, yang mungkin nanti kalau yang lain-lain itu dari gerbangnya bangsa Israel, tapi kalau kita dari gerbang-gerbangnya rasul-rasul Tuhan. Haleluya. Karena dari situlah kita menerima Injil. Ini saudara-saudaraku, masuk semua ke Yerusalem. Injil yang benar yang kita terima harus mengalami dilahirkan kembali, hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, dan hari demi hari dibaharui sampai kita tidak ada lagi cacat celah. Ini dikerjakan kalau Roh Kudus menolong kita semua. Dan kalau kita mau berserah kepada Roh Kudus, banyak orang tidak bisa berserah kepada Roh Kudus. Kalau orang mempertahankan keakuannya, Roh Kudus tidak bisa bekerja. Kalau orang mempertahankan dirinya, Roh Kudus tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, Dia akan membimbing kita terus dari kebenaran kepada kebenaran, sampai kemuliaan itu penuh bagi kita semuanya. Dan nanti kita sama seperti Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang. Roh Kudus kau hadir di sini.